Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Selamat datang untuk Ibu Leni dan keluarga. Selamat melayani di tempat ini. Biarlah hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik buat kita semuanya. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu, Engkau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Engkau. Kami undang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami ini boleh mendatangkan berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan.
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud
sukacita di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita mau berkatakan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri. Kita mau kasih salam kanan kiri kita, saudara kita. Katakan Allah kita besar. Dia miliki kuasa besar.
Karena itu kita mampu melewati segala masalah dan persoalan karena kita terbang bersama Tuhan. Masih kuat ya bagi berdiri? Firman
memberikan persembahan kita. Yang pertama, Ibu Gracia akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan, agar setiap persembahan kami boleh layak dan berkenan kepada Engkau. Berkati kami Tuhan yang akan memberi, berkati kami juga yang belum bisa memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hidup kita ini punya banyak masalah, tapi kita yakin dan percaya kalau ada Tuhan Yesus semua pasti beres. Kita akan belajar lagu ini bersama-sama. pasti beres kabeh. Amin. Terima kasih persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita dengan berlipat kali ganda. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau terbang tinggi bagaikan Raja Wali, melewati segala rintangan di dalam hidup kita. Yesus.
Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia aku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia
Kami sungguh merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Firman-Mu tuh ya dan amin. 2-3 orang berkumpul dan bersepakat di dalam Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ketika Engkau hadir di tempat ini, ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, di situ ada kuasa mujizat Tuhan terjadi. Dan kami percaya bahwa kami pulang dari tempat ini, kami tidak lagi sama. Dan kami percaya kami membawa pulang dari tempat ini berkat yang datang daripada Tuhan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami ketika kami ada dalam hadirat-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu tuh akan bertumbuh dalam hati kami. Dan firman-Mu tuh akan menjadi rema bagi kami. Dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus yang siap akan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan jemaat di tempat ini yang sudah memberikan kepercayaan bagi kami untuk kami melayani Tuhan. Dan sebelumnya saya mohon maaf Ibu kalau bulan kemarin sempat tertunda ya. Biasanya kalau saya dapat jadwal itu saya langsung catat, tak tahu kenapa waktu itu enggak langsung saya catat. Jadi pas kebetulan Ibu menginformasi kembali ternyata saya ada pelayanan di tempat lain. Tapi puji nama Tuhan kalau hari ini saya boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan akan mempertemukan kita kembali, amin. Puji nama Tuhan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Leni ya, dan bersuamikan 1 ya, dan dikaruniakan Tuhan 5 anak ya, laki semua dan cucu 1 perempuan. Puji nama Tuhan. Dan kalau hari ini kami boleh melayani Tuhan, itu semua karena kita meresponi panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup kita, amin. Haleluya. Dan singkat saja, hari ini saya bersama dengan suami dan ibu saya tercinta ya. Puji nama Tuhan kalau kita bisa pagi hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk kita meninggikan nama Tuhan. Dan saya sungguh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Saya merasakan nyaman, homey ya, seperti rumah sendiri. Dan puji nama Tuhan. Dan kalau kami boleh diterima di tempat ini, dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Ya, di situ tadi saya ada baca Jehovah Shalom. Ya, Allah damai sejahtera. Katakan sekali lagi, Jehovah Shalom. Allah damai sejahtera. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan bagaimana kita memelihara damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Adakah yang pagi hari ini datang ke tempat ini kehilangan damai sejahtera? Ada? Kita jawab masing-masing ya. Tetapi saya berdoa bahwa kita pulang dari tempat ini kita membawa damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita akan baca sama-sama firman Tuhan. Matius 3 ayat yang ke-8. Matius 3 ayat yang ke-8. Sudah? Kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras. Matius 3 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak Ibu Saudaraku, di Kota Malang ini terkenal dengan yang namanya buah-buahan. Kalau hari-hari ini musim yang namanya buah mangga. Ya, di mana-mana saya lihat di pinggir-pinggir jalan buah mangga di mana-mana. Haleluya. Di rumah ayah saya, saudaraku, ada banyak pohon mangga. Ya, dan ada beberapa pohon yang kurang berbuah. Tapi kalau kita melihat pohon itu berbuah dan buahnya lebat, itu pasti senang. Amin. Kalau orang Malang kalau lihat sesuatu yang menyenangkan itu selalu wih gitu ya saudaraku. Wih buahnya. Kalau kita ke Batu saudaraku, kita lihat di kebun apel Bapak Ibu Saudaraku. Kita lihat ada buah apel yang merah-merah yang lebat. Pasti kita ketika kita datang ke sana kita lihat wow buahnya lebat.
lebat sekali dan kita ingin memetik buah itu dan kita ingin makan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Orang Kristen ya di sini dikatakan jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita disebut sebagai pengikut Kristus ya, kalau bahasa Inggris Christ ya, Kristen itu berarti pengikut Kristus, Christ-like, hidupnya seperti Kristus. Ada buah yang harus kita hasilkan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita dikatakan kamu ini adalah pengikut Kristus, kita adalah orang Kristen, kalau kita tidak ada buah yang kita hasilkan dalam hidup kita, itu omong kosong. Firman Tuhan pagi hari ini katakan, jadi hasilkanlah apa? Buah yang sesuai dengan pertobatan. Tadi sempat waktu dari depan jalan ke sini saya sempat bertanya dengan ibu, berapa lama gereja ini berdiri? Kurang lebih di tahun 2003. Kalau saya hitung sekarang 2023 berarti 20 tahun. Siapa yang sudah di tempat ini 20 tahun? Boleh angkat tangannya? Yang sudah 20 tahun di tempat ini? 1, 2, hanya 2 orang. Yang lain kurang. Haleluya. Adakah buah yang kita hasilkan? Ketika kita keluar dari tempat ini, orang melihat ini loh, gereja jemaat GKN Immanuel, buahnya sangat lebat, buahnya sangat manis. Dan ini yang harus kita hasilkan di dalam kekristenan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang disebut Kristen, kalau orang itu berbuah, dan katakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Banyak 9 macam buah pertobatan yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi pagi hari ini saya ingin menyampaikan 1 buah yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita, yaitu damai sejahtera. Katakan kanan kiri saudara, damai sejahtera. Kita baca di Galatia 5 ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat yang ke-22. Sampai ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Damai sejahtera adalah salah satu buah yang harus kita hasilkan di dalam kekristenan kita. Amin. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera? Damai sejahtera itu adalah sesuatu keadaan di mana kita merasa tenang. Damai sejahtera itu adalah suatu keadaan di mana kita merasa rasanya ayem, tentrem, ya. Tadi itu meskipun akeh masalah, lagu pujian tadi, kalau bersama Yesus pasti beres. Amin. Damai sejahtera itu di mana kita merasakan bahwa kita tidak lagi merasa khawatir, tidak lagi takut, kita tidak lagi merasa panik, bingung. Ada kedamaian di dalam hati kita. Itu yang dinamakan damai sejahtera. Dan ini adalah sesuatu yang dicari oleh orang seluruh dunia. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Orang di luar gereja pun mereka mencari yang namanya damai sejahtera. Kalau kita melihat keadaan sekarang di mana di Israel, saudaraku, sekarang mereka tidak ada di dalam keadaan damai. Maka dari itu kita akan berdoa terus untuk bangsa Israel. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu yang Tuhan perintahkan bagi kita. Damai sejahtera di mana kita merasa rasanya ada ketenangan, ada rasa ayem, ya, amin Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang dinamakan damai sejahtera. Banyak orang berpikir bahwa damai sejahtera itu bisa didapatkan kalau kita ini lagi banyak uang. Aku ayem kalau duitku wake. Aku ayem kalau di bank itu balance-nya, ya apa balance itu saldonya saudaraku banyak.
Tapi kalau saldonya mulai menurun ya, apalagi kalau akhir bulan. Yang tadi saya tanya Pak Ibu, oh ya Bu, kenapa ibadahnya jam 6 pagi? Ya karena kalau jam 8 tuh banyak orang yang kerja di pabrik gula, saudaraku. Ya kalau sudah awal bulan, artinya ayam tentrem. Tapi kalau sudah mulai akhir bulan, udah mulai panik, udah mulai bingung. Aduh besok ini gimana makannya? Aduh besok sekolahnya anak-anak bagaimana? Sudah mulai kehilangan damai sejahtera. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini, hasilkanlah buah damai sejahtera. Ketika kita menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kita, akan masalah, tetapi kita mengalami damai sejahtera, dan itu yang harus kita hasilkan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Orang berkata bahwa damai sejahtera itu kita bisa dapatkan kalau aku punya kedudukan, punya status, punya pangkat, saudaraku, rasa ayem, rasa tentrem, saudaraku. Di Indonesia ini kalau paling parah, kalau jalanan macet tiba-tiba ada suara sirine. Ternyata yang lewat itu pejabat, saudaraku ya. Mereka merasa tenang kalau mereka punya pangkat. Saudaraku, aku meskipun bangunku telat, aku tetap tenang karena aku punya kedudukan, punya status, sehingga aku bisa sampai tujuan dengan selamat. Dengan bunyi sirene semua minggir. Mereka merasa tenang. Coba kalau kita tidak punya kedudukan, bangunnya telat, pasti gopo kabeh, saudaraku. Ya pasti bingung, pasti panik. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita memelihara damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Karena itu harus kita hasilkan sebagai umat Kristen. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ada orang yang berpikir punya damai sejahtera ketika semuanya diatur dengan baik. Orang berpikir bahwa aku rasa tenang kalau semuanya sudah teratur, sudah terencana dengan baik. Tapi siapa sangka rencana manusia itu lain dengan rencananya Tuhan. Ketika rencana yang kita buat itu gagal, membuat kita kehilangan damai sejahtera. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita memelihara damai sejahtera di dalam hati kita. Amin. Kita buka di Roma 16 ayat yang ke-20. Roma 16 ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Semoga Allah sumber damai sejahtera. Tuhan adalah sumber damai sejahtera kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Hanya di dalam Yesus kita dapatkan damai sejahtera. Yesus adalah sumber damai sejahtera, dikatakan segera akan menghancurkan iblis. Jadi damai sejahtera itu adalah kekuatan yang kita dapatkan di dalam, bukan di luar, yaitu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di situ dikatakan menghancurkan iblis, berarti kata menghancurkan setan tidak ada lagi kuasanya untuk mengganggu kita, karena itu sudah dihancurkan oleh Yesus sang sumber damai sejahtera itu. Kita buka di Yohanes 14 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan, firman Tuhan berkata. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu dan apa yang oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sehari sebelum ia mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus tahu kapan ia harus menanggung penderitaan.
Dan ia mengetahui kapan ia harus mati. Maka dari itu sehari sebelum ia mati di atas kayu salib, ia menyampaikan kepada para murid, dia menyampaikan kepada orang-orang yang sudah mengikut Kristus. Dia katakan, ku tinggalkan damai sejahtera bagimu. Tuhan tahu kalau dia pasti akan mati. Kalau dia mati pasti murid-murid orang-orang yang dia layani, yaitu mereka akan kehilangan damai sejahtera. Maka dari itu firman Tuhan katakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus tahu ketika dia mau mati di atas kayu salib, kalau aku nanti mati pasti, semua pasti akan bersedih. Karena mereka tidak lagi berjalan bersama dengan aku. Maka dari itu ketika Yesus mau mati di atas kayu salib, pesan yang dia berikan adalah damai sejahteraku ketinggalkan bagimu. Artinya bahwa damai sejahtera ini sudah Tuhan Yesus berikan 2000 tahun yang lalu. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi permasalahannya kenapa orang Kristen banyak kehilangan damai sejahtera? Karena kita tidak memahami bahwa Yesus sudah memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak memelihara damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan 2000 tahun yang lalu. Maka dari itu kita kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena kita akan tetap mengalami damai sejahtera, di mana kita bisa tetap tenang. Kita bisa tetap ayem ketika kita menghadapi banyak permasalahan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus pernah mengajak para murid-muridnya ke Galilea. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka ketika murid-murid ini sedang menyeberang ke Galilea, Bapak Ibu Saudaraku. Ya mereka adalah murid-murid ini adalah seorang nelayan yang berpengalaman. Ya ketika ada badai datang mereka takut. Mereka takut ketika Yesus berada di perahu bersama dengan mereka. Padahal mereka bersama dengan Yesus. Tetapi mereka merasa takut. Mereka panik ketika badai datang. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus cuma tidur. Dia tidur. Lalu murid-muridnya membangunkan Yesus, bangun. Ada badai datang. Tuhan katakan tenang. Dan Yesus katakan diam. Tenanglah. Dan badai itu tenang. Karena mereka fokus kepada masalah. Karena mereka fokus kepada badai. Sehingga mereka tidak melihat penyertaan Tuhan. Padahal Yesus sudah menyertai mereka. Tetapi mereka tidak melihat Yesus menyertai sehingga mereka merasa takut, panik, khawatir. Sehingga mereka membangunkan, mereka berseru, Yesus tolong. Mereka kehilangan damai sejahtera. Dan ketika Yesus bangun, Yesus katakan kepada badai, tenang. Yesus sudah meneladani. Ketika badai pun datang, dia tetap tenang, diam. Kita pun sebagai orang Kristen menjadi pengikut Kristus. Kita mau meneladani Yesus. Ketika badai datang, persoalan datang. Yang kita lakukan adalah tenang. Kita pelihara damai sejahtera. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat masalahku. Terima kasih Tuhan buat sakit penyakitku. Terima kasih Tuhan buat pergumulanku. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya. Itu adalah ciri orang yang bisa memelihara damai sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mau punya damai sejahtera? Amin. Bagaimana cara kita memelihara damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan 2000 tahun yang lalu? Yang pertama, kita baca di Amsal 4 ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudaraku, damai sejahtera itu ada di mana? Di mana? Di hati. Damai sejahtera itu ada di hati. Ya, bagaimana kita bisa memelihara damai sejahtera supaya damai sejahtera ini terus kita alami dalam kehidupan kita? Yang pertama, jaga hati. Katakan kanan kiri saudara, jaga hatimu. Ya,
Kita baca sama-sama ya, Amsal 4 ayat yang ke-23. Baca dengan keras, 1, 2, 3. Amin. Saudaraku, di sini dikatakan jagalah hatimu. Itu perintah. Ya. Seringkali kita doa, Tuhan jaga hatiku. No, Tuhan tidak mau jaga hati kita. Tuhan bisa menjaga apa yang kita miliki dalam hidup kita. Baik itu keluarga kita, harta kita, rumah kita. Semua Tuhan lindungi dan jagai. Tetapi kewajiban kita adalah kita menjaga hati kita. Dan itu adalah perintahnya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Di situ dikatakan jagalah. Berarti itu perintah. Jagalah hatimu. Supaya kita bisa mengalami damai sejahtera di dalam hati kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita menjaga hati kita. Karena hati ini rentan. Ya, rentan hancur, rentan rusak, rentan patah hati. Ya. Kalau ada lagu dunia sakitnya tuh ada di sini saudaraku. Rentan sakit, rentan rapuh, rentan retak. Maka dari itu kita wajib menjaga hati kita karena Tuhan tahu. Hati ini adalah di mana terpancar kehidupan kita. Maka dari itu Tuhan mau kita semua jaga hati. Supaya damai sejahtera itu terus kita alami. Bapak Ibu Saudaraku, kita tinggal di bumi ini cuma transit. Amin. Semua adalah warga kerajaan surga. Siapa yang percaya bahwa kita adalah warga kerajaan surga? Angkat kedua tanganmu saudaraku. Kita ini di bumi ini cuma transit. Kita ini dari surga turun ke bumi. Maka dari itu yang kita pikirkan, jangan sampai ada di hati kita ini perkara-perkara yang ada di bumi ini. Kita mau biarlah hati kita ini adalah terpancar kepada kekekalan. Karena kita pasti nanti waktu kita tutup mata kita balik ke surga. Kita pulang. Seringkali kalau kita ada saudara kita meninggal, keluarga kita meninggal, ya mungkin teman kita meninggal, ya seringkali kita ucapkan, apa saudaraku, turut berduka cita, turut berbelasungkawa atas berpulangnya. Berarti rumahnya di surga, ya bukan di bumi ini. Maka dari itu hati kita biarlah ada kepada kekekalan, bukan ada yang di bumi ini. Kalau hati kita kepada kekekalan, maka kita bisa jaga hati. Supaya hati ini tidak rentan hancur, tidak rentan patah hati, tidak rentan rusak. Sehingga damai sejahtera itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ada sebuah ilustrasi yang umum mungkin Bapak Ibu Saudaraku pernah mendengar. Ada seorang suami istri, ya dia ini lagi baru pindah rumah, ya dan rumahnya itu ya di mana depannya itu ada jendela kaca. Ya ketika mereka pagi-pagi hari, saudaraku, mereka duduk makan sarapan. Lalu istrinya ini Bapak Ibu Saudaraku, dia ngomong sama suaminya. Dia katakan, sayang lihat itu ibu yang ada di depan, tetangga di depan itu. Dia lagi jemur pakaian Bapak Ibu Saudaraku. Dia katakan ibu itu kayaknya gak bisa cuci baju. Suaminya nanya, kenapa? Coba kamu lihat. Ya kalau orang Malang itu bahasanya kalau nggak cerah itu mangkak. Ya. Lihat bajunya semua itu mangkak semua. Yang putih harusnya aslinya putih bersinar jadi mangkak kekuning-kuningan saudaraku ya. Ya jadi kelihatan kotor, kelihatan kusam. Ya. Kemudian keesokan harinya saudaraku dia ngomong lagi istrinya ini kepada suaminya, sayang lihat kasihan ibu itu di depan. Kayaknya rinsonya entek, rinsonya habis kayaknya. Mungkin dia cuci-cuci tanpa rinso, karena bajunya semuanya kayak mangkak semuanya. Gak ada yang cerah, gak ada yang kelihatan bersih, saudaraku. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku, seminggu kemudian dia duduk kembali dan makan bersama dengan suaminya. Dia kaget, dia katakan, sayang lihat, ibu itu lihat, kenapa? Ya katakan suaminya, kenapa? Dia sudah bisa cuci baju loh. Mungkin kemarin dapat hadiah.
Ya, dapat hadiah, pulang bawa rinso, saudaraku. Lihat bajunya bersih, kinclong, saudaraku. Kemudian suaminya membelai istrinya, sayang, tadi sebelum kamu bangun pagi, aku tadi membersihkan kaca jendela ini. Kaca jendela ini buruk, saudaraku, ya. Kotor sekali dan aku bersihkan. Dan sekarang yang engkau lihat adalah mereka bajunya putih semua. Permasalahannya bukan karena ibunya tidak bisa mencuci baju. Permasalahannya bukan karena bajunya tidak putih lagi, tidak bersih, saudaraku. Tetapi permasalahannya adalah jendela rumahnya yang kotor. Seringkali ketika kita tidak menjaga hati kita, saudaraku, ketika kita melihat orang lain selalu negatif, karena kita tidak bisa menjaga hati kita. Kita tidak bisa menjaga jendela hati kita. Kita tidak membersihkan jendela hati kita. Meskipun orang itu baiknya gimana selalu salah. Ojo cedek-cedek sampai ibu iku nek ibadah. Boncekno. Kalau orang Malang tuh kalau ngomong enak ya. Gimana Ibu? Padas. Ojo cedek-cedek. Nah, ke gereja duduknya di belakang aja. Saudaraku. Orang itu loh suka ngerasani. Dia itu selalu kayak gitu loh. Nanti kamu kalau cedek ya, keluar tuh pasti kamu dirasani. Saudaraku. Karena jendela hatinya kotor, tidak dibersihkan, dia selalu ngomong negatif. Bapak Ibu Saudaraku, kalau hati kita bersih, maka pikiran kita bersih. Amin. Kalau pikiran kita bersih, maka perkataan kita akan bersih. Kalau perkataan kita bersih, maka tindakan perbuatan kita juga akan bersih. Semua terpancar dari hati. Maka itu firman Tuhan ingatkan, jaga hatimu. Karena hati ini sangat rentan sekali untuk kita sakit, untuk kita patah hati. Kalau kita mau sehat, kita mau jaga hati kita. Orang yang hatinya pahit, saudaraku, pasti banyak sakit penyakit. Ya Pak ya. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Sudah jelas hati yang gembira adalah obat. Artinya kalau hati kita adalah obat, saudaraku, tidak ada sakit penyakit. Tapi kalau hatinya pahit, tidak gembira, surem, tidak ada damai sejahtera, timbul sakit penyakit. Maka dari itu kalau mau tetap sehat, jaga hati kita. Amin. Kalau hari-hari ini seringkali kita melihat, ya nggak tahu kalau ibu-ibu di sini main TikTok kan, saudaraku. Ya kalau kita lihat ya banyak masukan-masukan di mana sakit penyakit itu muncul. 20% itu dari makanan Bapak Ibu Saudaraku, tetapi 80%-nya dari pikiran dan hati kita. Dunia medis sudah menjelaskan dengan jelas. Kembali kepada firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Maka dari itu buat aja happy. Masalah datang happy. Ya supaya enggak sakit. Kaki supaya enggak cekot-cekot, saudaraku. Enggak ada rematik, enggak ada sakit tulang, enggak ada sakit apa. Firman Tuhan katakan kalau hati kita enggak gembira, saudaraku, dikatakan apa? Membungkukkan tulang. Makanya kalau sakit sendi, sakit apa itu periksa hati kita. Hatiku sudah benar enggak? Kalau belum, kembali kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Bersihkan hati kita, jaga hati kita. Supaya kita mengalami terobosan dalam hidup kita. Supaya kita terus mengalami damai sejahtera dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mau tetap sehat? Katakan kanan kiri, jaga hatimu ya. Markus 7 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan menjelaskan apa yang ada di dalam isi hati kita. Itu yang berbahaya. Maka dari itu kita harus waspada.
Firman Tuhan tadi di Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan dengan waspada, dengan hati-hati. 1, 2, 3. Markus 7 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Markus 7 ayat yang ke-20 sampai 23. 1, 2, 3. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini yang harus kita waspadai. Karena firman Tuhan sungguh sangat jelas. Jaga hatimu dengan waspada. Supaya enggak timbul hal-hal ini. Kenapa seringkali akhir-akhir ini kita banyak mendengar pembunuhan terjadi, saudaraku. Karena mereka tidak bisa menjaga hati kita. Karena mereka tidak bisa menjaga hatinya. Sehingga mereka sangat dipenuhi dengan kepahitan, dengan sakit hati. Maka dari itu tindakannya juga negatif. Jadi jelas ada hubungannya antara hati dan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang berkata bahwa pikiran, otak manusia ini yang menentukan jalan hidupnya. Tetapi pagi hari ini saya katakan bahwa firman Tuhan, yaitu ketika kita menjaga hati, kita menentukan jalan kehidupan kita. Kalau hati kita baik, maka perjalanan kehidupan kita akan baik. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam firman Tuhan banyak beberapa tokoh di mana mereka tidak bisa menjaga hatinya. Yang pertama adalah Ibu Hawa, manusia kedua. Ibu Hawa tidak bisa menjaga hatinya. Ketika Allah mengatakan kepada Hawa, jangan makan buah ini. Tetapi hatinya terpikat dengan bisikan iblis. Makan aja nggak apa-apa. Hatinya tidak bisa dijaga ketika dia tidak bisa menjaga hati. Dia jatuh di dalam dosa karena dia terpikat kepada buah itu. Kemudian siapa yang terjadi ketika Hawa terjadi? Kain. Ketika dia tidak bisa menjaga hatinya, dia iri dengan saudaranya. Apa yang terjadi? Kain membunuh Habel. Karena dia tidak bisa menjaga hatinya. Kemudian siapa lagi Bapak Ibu Saudaraku? Daud. Dia sempat tidak bisa jaga hati. Karena dia mau merencanakan pembunuhan. Saul panas hatinya ketika lihat Raja Daud diangkat menjadi raja. Dia iri hati dan dia berusaha untuk membunuh Raja Daud. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang memiliki hati seperti mereka. Jangan ada yang namanya panas hati, iri hati. Mari kita mau jaga hati kita dengan hati. Supaya kita terus mengalami damai sejahtera. Supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera. Yang pertama, bagaimana kita memelihara damai sejahtera dengan cara apa? Yang keras? Jaga hati. Dijaga hati kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa memelihara damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Kita baca di Filipi 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Sudah? 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. 8.
Jadi hal yang kedua, bagaimana kita supaya kita terus mengalami damai sejahtera di dalam hati kita. Supaya kita terus mengalami yang namanya shalom di dalam hati kita. Yang pertama kita harus jaga hati. Yang kedua yaitu kita harus jaga pikiran. Katakan kanan kiri saudara, jaga pikiranmu. Di sini dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Seringkali kita ini berlawanan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa yang baik, kita mikirin apa yang enggak baik. Ya, firman Tuhan katakan apa yang mulia, tapi kita mikirnya yang kotor, saudaraku. Seringkali kita berlawanan Allah dengan firman Tuhan. Supaya kita bisa mengalami yang namanya shalom dalam hati kita. Maka firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh Kristus. Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Hendak kamu menaruh pikiran dan perasaan yang sama di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu sedang memikirkan kita ketika dia menciptakan kita semuanya baik. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Karena yang ada di pikiran Yesus, yang ada di perasaan Yesus semuanya baik. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hendaklah hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus berpikir tentang kita, tentang kebutuhan kita, dikatakan akulah Jehovah Jireh. Di situ dikatakan Allah mencukupi. Yang kita pikirkan, ya Tuhan, Engkau adalah Allah Jehovah Jireh. Engkau pasti mencukupkan apa yang aku pikirkan. Ketika Tuhan Yesus memikirkan tentang keselamatan kita, dia katakan aku adalah Jehovah Nisi, aku adalah Allah panji keselamatan. Itu yang kita pikirkan, pasti aku ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu yang kita pikirkan sehingga kita tidak memikirkan yang namanya celaka. Ojo-ojo nanti. Nah itu saudaraku, itu semua dalam pikiran kita. Ojo-ojo nanti sakit, ojo-ojo nanti celaka. Tapi kalau kita menaruh pikiran dalam Kristus, seperasaan satu pikiran dengan Kristus, apa yang dipikirkan tentang kita itu semuanya baik. Maka dari itu firman Tuhan dengan jelas, pikirkanlah semuanya itu. Yang kita baca tadi tidak ada loh hal-hal yang jelek, nggak ada loh hal-hal yang buruk. Yang baik, yang mulia, yang suci. Pikirkan itu. Tuhan tahu ketika kita sakit, karena dia adalah Jehovah Rafa. Dia adalah Allah penyembuh kita. Maka yang ada dalam pikiran kita, ketika aku sakit, aku pasti sembuh. Jangan sampai kita mikir, ojo-ojo nanti kalau aku sakit ini merambat. Nah, benar saudaraku, merambat benar. Karena pikiran kita sudah dikuasai. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan katakan bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib. Yang kita pikirkan masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Amin saudaraku. Anak-anak kita adalah anak-anak yang diberkati, itu yang kita pikirkan. Betapa kuat pikiran ini sangat mempengaruhi kita. Benar? Kalau bangun pagi, kita pagi bangun udah mikirin, aduh, sudah aduh saudaraku. Pikirannya aduh nanti ya. Tapi kalau ketika kita bangun pagi, kita mikirin terima kasih Tuhan. Engkau menciptakan aku dahsyat dan ajaib. Hari ini aku akan melalui hari-hariku dengan berjalan bersama penyertaan Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai dan memberkati aku. Ketika kita pikirkan itu, kita akan berjalan dengan semangat. Kita akan bekerja dengan semangat. Kita akan melayani Tuhan dengan semangat. Karena pikiran kita dikuasai dengan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Maka dari itu perlu kita jaga pikiran kita. Seringkali kita ini banyak pikiran negatif. Pikiran kotor.
Karena kita tidak menjaga pikiran kita. Kalau pikiran kita kotor, pasti perkataan kita kotor. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau pikiran kita bersih, pikiran kita suci, pikiran kita mulia, perkataan kita akan membangun banyak orang. Perkataan kita akan menyembuhkan orang yang sakit. Perkataan kita akan membangkitkan orang yang mati. Perkataan, karena semua berasal daripada pikiran kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Hati dan pikiran harus dijaga. Amin. Supaya kita terus mengalami yang namanya damai sejahtera. Seminggu yang lalu Bapak Ibu Saudaraku, karena pelayanan saya ada di Denpasar, ya, saya menggembalakan gereja di Denpasar, dan saya bertanya kepada bendahara saya, bagaimanakah hari ini bisa nggak cukup untuk pengeluaran hari ini? Dia katakan transfer aja Ibu sekian untuk keperluan, karena kami harus sewa gedung Bapak Ibu Saudaraku. Dan kemudian saya minta untuk dia ngambil. Nggak tahu kenapa saya kok tiba-tiba ada kerasa sesuatu yang nggak enak Bapak Ibu Saudaraku. Saya katakan minta ambil dulu aja kas di Bapak wakil gembala saya, wakil saya. Kemudian dia ngomong seperti ini, Ibu minta tolong Bapak itu untuk transfer aja ke saya, karena saya ini lagi di pekerjaan supaya nanti tidak telat, jadi saya sekalian pulang kerja terus keluar, saudaraku. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Dia tiba-tiba dia WA ke saya, uangnya hilang. Setelah ditransfer itu uangnya hilang seketika. Ada tuyul. Dia bilang, dia tunjukkan kepada saya m-bankingnya. Ternyata itu ketransfer dengan OVO. Dia bilang, padahal saya enggak punya OVO. Padahal saya enggak pernah pencet-pencet itu saudaraku. Tiba-tiba dilihat di mutasinya, itu uangnya hilang. Uang yang ditransfer itu yang hilang saudaraku. Dan dia harus mengganti uang itu. Dan karena pikiran, dia langsung jatuh sakit. 2 minggu sakit saudaraku. Karena kepikiran itu. Bapak Ibu Saudaraku, maka dari itu perlu kita jaga pikiran kita, hati kita, supaya kita tidak sakit. Amin. Kalau kita seringkali kita banyak pikiran, orang yang punya darah tinggi pasti naik. Amin saudaraku. Bukan karena garam aja saudaraku, tapi karena pikiran. Karena pikiran juga menyebabkan sakit diabetes, ya. Maka dari itu kita perlu jaga pikiran kita. Jaga pikiran dan hati. Kesehatan tubuh kita sangat dipengaruhi dengan kesehatan hati dan pikiran kita. Kalau kita mau sehat, kita mau jaga hati dan pikiran kita. Amin. Kalau hari ini Ibu Gembala dengan usia seperti beliau masih boleh melayani Tuhan, saya percaya dan yakin Ibu Gembala jaga pikiran dan hatinya. Bisa bersama tempat ini untuk melayani Tuhan. Dan saya rindu jemaat di tempat ini semuanya mengalami damai sejahtera ketika Bapak Ibu Saudaraku menjaga hati dan pikiran. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Saya undang untuk bangkit berdiri dan pemuji pemusik. Mari kita memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Bagaimana cara kita bisa memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan? Perkatakan firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang difirmankan Tuhan itu yang kita pikirkan. Kalau Tuhan pikirkan aku pasti sembuh, pikirkanlah. Kalau aku pasti sukses, pikirkanlah itu. Kalau masa depanku adalah masa depan yang penuh pengharapan, pikirkanlah itu. Jadi semua yang baik itu yang perlu kita pikirkan. Jangan lagi kita pikirkan hal-hal yang gak baik, hal-hal yang buruk. Bahkan itu yang akan terjadi jangan pernah engkau pikirkan. Tapi pikirkanlah hal-hal yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Supaya Bapak Ibu Saudara mengalami damai sejahtera. Amin. Lagu pujian. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini
Saya rindu untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami kehilangan damai sejahtera. Engkau banyak kepanikan, kebingungan, ketakutan, kekhawatiran dalam hatimu. Dan saya rindu berdoa supaya engkau mengalami damai sejahtera pagi hari ini. Engkau yang mengalami permasalahan pergumulan yang membuat engkau kehilangan damai sejahtera. Pagi hari ini saya rindu untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudaraku. Lembutkan hatimu dan alami kuasa Tuhan pagi hari ini. Bapakah mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat Maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat Maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat Maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Biarkan musik saja yang memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin hatimu tercemar
dengan hal-hal yang mengecewakan hatimu. Mungkin dengan orang-orang di sekitarmu yang membuat engkau sakit hati, membuat hatimu pahit. Pagi hari ini jangan kau keraskan hatimu. Bereskan di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan melimpahkan damai sejahtera-Nya dalam hatimu, supaya engkau mengalami terobosan yang daripada Tuhan dalam hidupmu. Tuhan kita mau jaga hati kita. Ampuni orang-orang yang mungkin membuat hatimu kecewa, membuat hatimu marah, membuat hatimu sakit. Mungkin kalau mereka ada di tempat ini, hampiri mereka dan katakan, maafkan aku. Tuhan mau memulihkan hatimu. Pagi hari ini Tuhan mau mengalami terobosan terjadi di gereja ini. Ketika jemaat di tempat ini boleh menjaga hati dan pikiran, ada buah yang dihasilkan dalam kekristenanmu. Saya percaya akan banyak jiwa-jiwa yang berdatangan di tempat ini. Semua kuncinya dari hati dan pikiran saudara. Respon firman Tuhan pagi hari ini, supaya engkau mengalami damai sejahtera, ketenangan dalam hatimu, mengalami sukacita yang dari Tuhan. Mungkin kau selama ini banyak pikiran, pergumulan, permasalahan. Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara, pikirkanlah apa yang baik, apa yang mendatangkan berkat, apa yang mendatangkan kesembuhan, apa yang mendatangkan keselamatan. Itu hendaknya ada dalam pikiran kita. Pagi hari ini saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin engkau yang mengalami hal-hal apa yang saya sebutkan pagi hari ini, dan engkau mau mengalami terobosan, engkau mengalami pemulihan, engkau mau mengalami kesembuhan. Pagi hari ini saya mau berdoa, angkat tanganmu pribadi dengan Tuhan, jangan lihat kanan kiri. Kau yang sudah mengangkat tanganmu, saya undang saudara untuk bisa maju. Hari ini kau pulang mengalami pemulihan. Maju dan saya mau berdoa bagi Bapak Ibu, memulihkan hati. Jangan lihat kanan kiri, hanya dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan. Engkau yang mau mengalami pemulihan. Mengalir kuasa dari tempat Bapa kekal.
segala kehilangan. Tuhan akan mengembalikan apa yang sudah dicuri oleh iblis, baik itu kesehatanmu, keuanganmu, rumah tanggamu.
bangkit berdiri. Dari tempat paling tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ketaatan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih buat kerendahan hati jemaat-Mu di tempat ini, Bapa. Kami percaya lawatan-Mu akan terus terjadi di tempat ini, Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, akan banyak jiwa-jiwa datang dari utara, barat, selatan, timur, akan memenuhi gereja ini. Dan gereja ini tidak akan lagi cukup di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja ini akan diperbesar di dalam nama Yesus. Di desa Bulu Lawang akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Di dalam nama Yesus kami klaim Tuhan, jiwa-jiwa berdatangan di tempat ini, Bapa. Dan mereka akan mengalami pemulihan, mereka akan mengalami keselamatan di tempat ini. Bapak, kami bersyukur buat Ibu Gembala, Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesehatan. Kau berikan panjang umur, kesehatan yang lebih lagi, Tuhan. Untuk beliau terus setia melayani, Tuhan. Menjadi gembala bagi jemaat-Mu, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau pakai setiap umat-Mu di tempat ini, Bapak. Para pelayan, pemuji-pemuji, Tuhan. Semuanya, Bapak. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja ini akan dipulihkan, Tuhan. Gereja ini akan mengalami terobosan. Gereja ini akan diberkati oleh Tuhan. Dan satu hal yang Tuhan minta, setiap jemaat di tempat ini bisa menjaga hati dan pikirannya, sehingga setiap apa yang kau pikirkan, apa yang kau perbuat, semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya mendatangkan keselamatan, dan semuanya mendatangkan kesembuhan, dan semuanya mendatangkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Terima kasih pelayanannya Ibu Leni. Semoga tidak kapok untuk melayani tempat ini. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Kuat
kali ganda. Pengumuman hari Selasa ada doa jam 6 sore di tempat ini. Bapak Ibu silakan hadir untuk kita berdoa untuk gereja kita, untuk bangsa kita, untuk kota kita, terlebih untuk saat ini suasana politik yang sedang dihadapi bangsa kita, juga dunia ya, yang sedang ramai antara Israel dan Hamas ya. Kita mau doakan juga hari Minggu kita bertemu kembali untuk beribadah di tempat ini jam 6 pagi sesuai dengan hasil rapat kita minggu lalu. Hari Natal akan diadakan pada tanggal 22 Desember hari Jumat dan dana yang dibutuhkan 9 juta berapa gitu ya. Dan kekurangannya masih 8 juta ya. Kita mau berdoa supaya Tuhan mencukupkan semuanya ya. Untuk persembahan Natal silakan diserahkan kepada Ibu Didit ya, yang sudah bersedia untuk menjadi bendahara Natal ya. Silakan Bapak Ibu memberikan persembahan Natal kepada Ibu Didit. Kita doakan terus supaya setiap apa yang diperlukan untuk gereja kita, Tuhan akan memberkati dan mencukupkan. Saya kira itu pengumuman pada pagi hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau bangkit berdiri sama-sama. Shalom, shalom. Tuhan memberkati, berikan damai sejahtera bagi kita. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut kemerdi, seperti burung merpati, damai surgawi. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memimpin ibadah raya dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kau merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan Kau sudah menjamah setiap kami, sehingga kami pulang dengan bawa damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Leni, suami dan ibunya yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Biar Engkau berkati dalam pelayanannya, dalam usahanya. Apapun yang dikerjakan boleh berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini Tuhan, jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Biar Engkau tolong, kami berdoa untuk Ellen. Kau berikan kesehatan yang sempurna. Baru mengalami kecelakaan Tuhan, kami percaya segala sesuatu aja maksud Tuhan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan untuk Uwi yang kena radang tenggorokan, yang saat ini ada di rumah sakit Sidoarjo, Delta Surya Tuhan. Engkau akan hadir di sana dan Engkau akan berikan kesembuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter yang berikan kesehatan pada setiap umat-Mu. Juga berdoa untuk Pak Samuel, biarlah Engkau tolong supaya berangsur-angsur mengalami kebaikan dari Tuhan. Terima kasih Bapa.
Tuhan, kami berdoa juga saat ini, kiranya Engkau tolong sebangsa negara kami yang kami cintai Tuhan. Saat ini banyak sekali Tuhan hal-hal yang tidak terduga terjadi. Biarlah politik yang sedang memanas, Tuhan Kau kendalikan semuanya. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk Hamas dan Israel. Biarlah Tuhan boleh teduhkan supaya peperangan ini boleh Tuhan tidak banyak korban yang terjadi. Berikan kedamaian bangsa-bangsa yang lainnya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau meninggalkan tempat ini Tuhan, Kau sertai kami. Baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4. Baik kami yang naik tumpangan, Tuhan tibakan kami di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Terima kasih, hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita dan pulanglah dari tempat ini membawa berkat, damai, sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di saat engkau masuk dan di saat engkau keluar. Diberkatilah engkau di dalam hidup rumah tanggamu. Diberkatilah engkau di dalam pernikahanmu. Diberkatilah engkau sebagai orang tua. Diberkatilah anak-anakmu, cucu menantu, cicit diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, dijauhkan engkau dari segala sakit penyakit sampar virus apapun. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, apapun yang engkau kerjakan dengan tanganmu, kemanapun engkau pergi melangkah, berjalan, bekerja, Tuhan menyertai, melindungi dan membuat engkau berhasil dan beruntung. Pulanglah, bawalah damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan dan kasih sayang daripada Yesus Kristus hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Engkau didapatkan tetap setia dan tidak bercacat celah. Terima kasih Bapa yang sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.